Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih melanjutkan dari tema 1, subtema 1, tetapi pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Agar terhindar dari berbagai macam penyakit, ada banyak cara menjaga kesehatan tubuh yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menjaga pola makan, yaitu dengan cara makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dan selanjutnya adalah berolahraga secara teratur. Dan jangan lupa kita harus tetap istirahat yang cukup. Nah, dan yang terpenting adalah jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Cara selalu bersyukur gampang dan sederhana, yaitu dengan cara yang pertama memelihara kebersihan tubuh kita. Contohnya apa? Sikat gigi, jangan lupa selalu mandi, lalu membersihkan telinga, memotong kuku, dan lain sebagainya. Lalu cara bersyukur selanjutnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Apakah kamu termasuk siswa yang selalu bersyukur? Ibu harap begitu ya. Nah, tolong kalian perhatikan gambar di bawah ini yang masih berhubungan dengan kesehatan kita. Nah, coba kalian lihat, ini ada 4 gambar. Ini adalah gambar yang pertama, lalu ada gambar yang kedua, dilanjutkan dengan gambar ketiga dan gambar keempat. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat cerita yang berhubungan dengan kesehatan kita. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Nah, cara membuat cerita. Cara membuat cerita sangat gampang sekali. Dengan memperhatikan gambar, kalian akan dengan mudah membuat cerita. Kita akan membuat cerita dari gambar berseri. Gambar yang secara berurutan menceritakan suatu kejadian. Nah, sebelum kita membuat cerita, kita harus menentukan dulu pokok kalimat atau satu kalimat yang menggambarkan tentang cerita itu secara keseluruhan. Kita lihat, Ibu di sini memberikan contoh. Kalimat yang Ibu buat adalah Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Kalian bisa memakai nama siapa saja. Oke? Nah, untuk kalimat utama Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah, kalimat pendukung lainnya bisa Bu Lila ambil sebagai berikut. Mereka bermain di halaman rumah Udin. Bisa kalian ganti misalnya dengan mereka bermain di halaman sekolah ketika pulang sekolah, atau mereka bermain di lapangan dekat rumah mereka. Begitu bisa ya anak-anak? Lalu kalimat pendukung yang lainnya adalah mereka sangat senang dan puas bermain. Kita bisa melihatnya dari ekspresi atau roman muka wajah mereka yang memperlihatkan kebahagiaan ketika bermain. Lalu kalimat ketiga atau kalimat pendukung yang lainnya adalah dari gambar kita bisa melihat bahwa mereka menemukan dan bermain cacing. Atau bisa kalian tulis juga Edo menemukan dan memegang cacing. Itu boleh saja. Nah, nanti kalian bisa merangkainya dari satu gambar ini, bisa kalian rangkai menjadi satu paragraf. Bu Lila tinggal membacanya. Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Mereka bermain di halaman rumah Udin. Mereka sangat senang dan puas bermain. Mereka juga menemukan dan bermain dengan cacing. Nah, sekarang kita mulai dengan cerita yang kedua. Nah, ini paragraf yang kedua. Ibu mengambil kalimat utama yaitu
Udin dan teman-teman mencuci tangan sebelum makan, tetapi Edo tidak. Nah, lalu bisa kalian berikan kalimat tambahan atau pendukung yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Misalnya, Udin dan Benny mencuci tangan sebelum makan. Udin mana, Bu? Mungkin Udin sudah cuci duluan ya sebelum Benny. Kan harus gantian. Nah, kita bisa lihat bahwa Edo tidak mencuci tangan. Lalu yang selanjutnya, nanti bisa kalian tambahkan sendiri ya. Nah, mungkin dalam satu paragraf ada 4 kalimat, itu bagus sekali. Nanti kalian bisa membuat paragraf 2. Udin dan teman-teman mencuci tangan sebelum makan, tetapi Edo tidak. Udin dan Benny mencuci tangan sebelum makan. Nah, kalian lalu melihat gambar Edo, apa yang dia perbuat, dan bagaimana suasananya, bagaimana mereka mungkin penampilannya, Edo bagaimana, Benny bagaimana, lalu bagaimana Edo ketika melihat makanan, dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah tahu. Nah, selanjutnya kita lihat gambar ketiga. Ya, Ibu mengambil kalimat utama yaitu Benny, Udin, dan Edo makan bersama. Nah, karena secara keseluruhan gambar ini memberitahukan kepada kita seperti itu, bahwa Benny, Udin, dan Edo makan bersama. Kalimat pendukungnya, Bu Lila bisa membuat mereka senang sekali makan kue buatan Ibu Udin. Atau kalian bisa buat mereka senang sekali makan kue yang dibawa ibu, atau dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa membuat sendiri ya. Lalu gambar yang terakhir, gambar 4. Nah, apa yang terjadi nih? Edo kok terbaring? Lalu ibu mengambil kalimat utama, Edo yang tidak mencuci tangan terbaring sakit. Nah, lalu ibu bisa mengambil kalimat pendukungnya, apa ya? Benny dan Udin menjenguk Edo. Mungkin kalian bisa membuat kalimat pembantu lagi. Bagaimana raut muka Udin dan siapa tadi namanya? Ibu lupa. Benny, ya. Lalu kira-kira tidur di mana? Dan lain sebagainya. Begitu ya anak-anak? Nah, nanti akan jadi deh satu cerita. Mudah bukan membuat paragraf atau membuat cerita berdasarkan gambar seri? Jangan menyerah dulu, pasti gampang. Satu persatu dilakukan. Jangan menyerah dulu. Nah, supaya kalian tidak sakit seperti Edo, ada aturan makan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, yang paling penting adalah cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mengeringkan tangan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sudah makan. Lalu makan dengan tangan kanan, yang maksudnya tidak digunakan untuk kotor-kotoran. Lalu 5, membersihkan atau membereskan tempat makan. Karena sudah kelas 3, kalian harus belajar mandiri. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Bagaimana kita tumbuh? Salah satunya bisa melalui makanan yang kita konsumsi. Makanan yang bagaimana yang bisa kita makan? Supaya kita tumbuh dengan baik, kita harus makan makanan bergizi dan sehat. Makanannya harus ditutup supaya tidak dihinggapi lalat. Lalu, makan sesuai kebutuhan. Jangan karena kita pengen kenyang dan tidak memikirkan bahwa itu sudah terlalu banyak untuk kita. Lalu, apalagi ya, menjaga kebersihan makanan. Nah, jangan lupa juga kalian harus selalu bersyukur atas segala yang kita punya dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu sangat penting.